حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والهدي والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي أحمد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الحكيم سمن المدني سيد الشيخ عبد الله البنجري سيد الشيخ سيدي ومرشدي وموعب الروح سيدي أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا أولادنا ذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين. آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا خاتم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan langgar yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu melaksanakan sembahyang fardu subuh berjamaah, kemudian menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'da subuh yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita agar kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada subuh ini. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita memasuki dan menjalani hari yang ke-15 daripada Ramadan 1444 Hijriah, yang artinya kita berada di fase yang kedua dari 3 fase yang ada di dalam Ramadan,
yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan Ramadan itu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah dalam suasana maghfiratullah, dalam suasana ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita sama-sama mengkaji, menyambung kajian kita minggu yang lewat yang berkaitan dengan maratibul iman, martabat tingkatan iman. Tingkatan dan martabat iman yang selanjutnya adalah ainul yakin, yang mana dalam Al-Quran disebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin. Itu yang dijelaskan dalam Al-Quran. Bagaimana penjelasan tentang iman ainul yakin tersebut? Sebelumnya coba kita mengambil iktibar, mengambil gambaran, yaitu madu yang lewat digambarkan. Iman taklid adalah iman nang orang percaya bahwa madu itu manis, sekalipun dia tidak pernah tahu pengetahuan tentang madu itu. Dia yakin madu itu manis dari ucapan orang tuanya atau orang-orang, maka yakinlah dia madu itu manis. Ini disebut dengan akhzun bil qaulil ghair, berpegang dengan ucapan orang lain tanpa pengetahuan dirinya sendiri. Itu namanya taklid. Kemudian dia berusaha belajar, memahami dan mengetahui. Lalu dia pelajarilah tentang lebah dan madunya. Begitu dia pelajari tentang wangi dan madunya, ternyata dapat penjelasan bahwa memang madu itu manis. Tambah yakin dia, karena keyakinannya bukan dibentuk oleh ucapan orang lain, tetapi keyakinannya dibentuk oleh pengetahuan, oleh pelajaran, walaupun dia tidak pernah melihat madu. Dia tidak pernah melihat madu. Namun dia yakin setelah dia mempelajari. Maka ini disebut ilmul yakin. Dia belajar, dia mengetahui, lalu yakin. Maka dia keyakinannya itu ketika ditanyakan bisa mengutarakan dalil-dalil atau bukti-bukti bahwa madu itu manis. Kemudian suatu saat orang membawakan madu lawannya. Si fulan nih madu. Sebotol apa? Cukup sebotol aqua. Warnanya beda-beda. Taruhlah dia melihat warnanya kuning. Melihat, bukan mempelajari lagi, tetapi melihat. Maka dia tambah yakin. Kenapa? Bukan hanya dalam keyakinan hati, tetapi dia sudah menyaksikan
bahwa madu ini ada dan manis, jelas kelihatan manis. Maka inilah disebut dengan ainul yakin. Inilah ainnya yakin, karena memang dia jelas melihat. Maka kalau kita hubungkan dengan keimanan, beriman kepada Allah dan segala sifat kesempurnaannya, beriman dengan af'al dan asma-nya. Pertama, dia ikut ucapan orang tua atau umpat ucapan guru. Ini namanya taklid. Lalu dia pelajari tentang Allah, karena awaluddin ma'rifatullah. Awal agama itu mengenal Allah. Belajarlah dia mengenal Allah, sekedar pengenalan yang menggugurkan kepada kedudukan taklid, bukan ma'rifat nang tinggi kada. Kenapa? Karena pengertian ma'rifat itu sendiri karena ada beberapa tingkatan. Cukup dia mengenal dengan dalil akli dan dalil naklinya. Mulai sifat wujud sampai mutakallim, kita ambil sifat wujud. Yakinkah bahwa Allah Ta'ala itu ada? Yakin. Kenapa dia yakin? Karena dia sudah mempelajari, bukan umpat orang lagi. Dia yakin seyakinnya bahwa Allah Ta'ala itu ada, bahwa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat yang sempurna. Kita punya kewajiban mengenal sifat-sifat Allah lewat kajian sifat 20 mulai wujud sampai mutakallimun. Dalilnya apa? Dia utarakan dalilnya. Dalil menurut akal begini penjelasannya. Dalil menurut nakli atau Al-Quran begini ayatnya. Maka ini orang keimanannya dalam martabat ilmul yakin. Baru ilmu yakin. Ketika orang kedudukan martabat imannya ilmu yakin, ini masih disebut awam. Arti awam itu kebanyakan manusia. Nah, sedangkan manusia dalam kedudukan itu ada yang disebut awam, ada yang kedua khawas, ada yang ketiga khawasul khawas. Kalau martabat iman ilmu yakin ini masih martabat awamul mukminina, kebanyakan orang yang beriman. Rata-rata bila orang ngaji sifat 20 kayak inilah imannya, maka banyak aja orang ngaji sifat 20. Lah, kemudian imannya ini dimantapkannya, ilmunya dimantapkannya, maka Allah Ta'ala itu seakan-akan dilihatnya. Ini ainul yakin. Allah Ta'ala itu seakan-akan dilihatnya. Dia melihat, seakan-akan melihat Allah lewat siapa? Lewat dirinya sendiri, lewat lingkungannya, lewat alam. Kenapa demikian? Ya karena ketika orang melihat bayangan seseorang, dia seakan-akan melihat orang yang punya bayangan itu. Kan ada humbayang. Lalu seseorang melihat humbayang, oh kadang ngalih bila hendak jelas kada usah humbayang tipi, karena tipi itu kan surah bayang-bayang aja, kada asli. Ada asli tipi itu kan ada asli orang yang dilihat, cuma filmnya bayang-bayangnya. Lalu kita melihat Jokowi presiden,
kita pasti berucap nama. Aku jujur melihat Jokowi tadi datang di mana melihat Jokowi. Itu bayang gambarnya aja nang dilihat, filmnya bujurlah nang dilihat Jokowi. Kada. Kenapa? Ya karena bukan dirinya yang dilihat. Yang dilihat itu kan gambarnya, bayangannya, filmnya. Tapi lainlah, tidak lain. Karena itu memang menunjukkan dirinya. Sekalipun live lipik kah? Ada tahu yang lipik kayaknya. Ya, live. Iyalah Jokowi yang kita lihat live. Kenapa? Ya karena nang lihat apalagi tindak, nang kita lihat tindak bener. Nang kita lihat kaca TV bener. Cuma di sana ada film, di sana ada gambar bersuara, gambar Jokowi. Iyalah Jokowi lain. Buktinya kain tindak kaca. Mana Jokowinya? Jokowinya di sana. Mungkin di istana, mungkin di mana tempatnya. Habis ini cuman bayangan. Tapi tidak lain. Berarti kita seakan-akan benar melihat Jokowi. Tapi tidak melihat Jokowi. Yakinlah, coba kita. Yakinlah bahwa yang kita lihat itu Jokowi, yakin gak? Yakin. Karena memang ainnya, tapi bukan zatnya, bukan. Yakin gak kita? Yakin, itulah ain yakin. Inilah kedudukannya di dalam agama disebut ihsan. Maka dia sudah naik kepada daripada iman, naik kepada ihsan. Lalu Nabi bersabda, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu yang merupakan lebih tinggi daripada iman. Dia masuk kepada martabat ainul yakin, ialah anta budallah, engkau beribadah lawan Allah. Usalli farda subhi rak'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kita punya keyakinan yang disembah ini adalah Allah. Punya keyakinan ini? Itu hanya martabat ilmul yakin. Tapi ketika kita sembahyang ini, ka'annaka tarahu, seolah-olah, kada asli, seakan-akan engkau melihat Allah. Inilah kedudukan ainul yakin. Bila kita sembahyang seakan-akan melihat Allah, berarti sembahyang kita ini berada dalam martabat ainul yakin. Berarti sembahyang kita ini khusyuk. Kada bisa aja. Nah makanya sulit, kada bisa jadi seakan-akan melihat Allah. Nang kaya apa? Seakan-akan melihat Allah, melihati diri kita. Objeknya diri kita. Melihat diri kita seakan-akan melihat Allah. Kenapa? Karena diri kita ini adalah ciptaan Allah. Karena yang ada di diri kita ini adalah kenyataan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bahasa kita, itu bahasa kita biar paham aja. Padahal itu kada sebenarnya lagi. Kita ingat
ini melihat bilanya kita ruku, ingat Allah Ta'ala meruku akan bilanya i'tidal, Allah Ta'ala meng'iktidalkan sujud, Allah Ta'ala mensujudkan hati kita memandang kayak itu. Berarti kita ini seakan-akan melihat Allah lewat perbuatannya yang ada di diri kita. Itu contoh dalam sembahyang. Sebenarnya bukan dalam sembahyang aja, semua keadaan, semua aspek kehidupan. Nah inilah bila nang gaya ini mantap tuh, mantap banget. Namun ujar para ulama, mendapatkan ini kada semua orang. Mendapatkan cara nengki ini nih kada semua orang. Kadang tahu tapi kada terpandang. Sadang sudah dilajari guru nang kayak ini caranya kada pernah bisa menggawi. Berarti apa? Kada diberi oleh Allah. Lalu ujar ulama, martabat ainul yakin ini adalah mauhibatullah, pemberian Allah. Lamun kada diberi Allah, kita jangan dapat mengamalkan paham aja itu kada. Toh kudajar kada kau paham nang kaya sembahyang ni seakan-akan melihat Allah, karena kita ini seakan-akan ni model berwujud. Mun dibayangkan Tuhan baikung hara kafir rambian. Ini jadi kada mau paham aku jar. Kada mau paham nih Pak. Dipadahkan Tuhan ini berwujud nang di pikirannya haranah ngarannya kada mukhalafah lil hawadisi lagi. Allah sama lawan kita beikungan. Ini kayak orang Wahabi. Orang Wahabi itu Tuhan beikungan singganalan Tuhan. Kenal banget Tuhannya Wahabi. Kenapa? Mereka mengatakan Allah Ta'ala Tuhan itu maha besar, tuluhu katuli Adam, gap tingginya kayak Nabi Adam. Nabi Adam itu 70 hasta, lebarnya 7 hasta, 3,5 meter. Jadi tingginya 35 meter, lebar 3,5 meter. Allah Ta'ala dalam keyakinan orang Wahabi. Baikung ngaili mujassimah ngarannya setidak-tidaknya musyabbihah, menyamakan Tuhan lawan makhluk. Kita kada kayak itu. Ada kita Tuhan kada baikung, mun kada baikung, Tuhan nampak aja dalam perbuatan, dalam cermin kehidupan. Kayak lagi dalam cermin kehidupan. Nah bila orang nang yakin kayak ini, pian, orang ini insya Allah mutmainnah, hatinya tenang. Bila orang imannya nang kayak ini, maka dia diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya. Bila orang imannya nanggai ini, surga menunggu dia. Surga menunggu dia. Kenapa? Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tentram. Siapa yang punya jiwa mutmainnah? Siapa yang mempunyai jiwa yang tentram? Yaitu orang yang punya iman ainul yakin.
Kenapa? Karena nafsunya mutmainnah. Lalu dihubungkan dengan pelajaran nafsu. Karena ada iman, ada nafsu. Orang yang martabat imannya ainul yakin, maka tingkatan nafsunya itu adalah mutmainnah, ngaran nafsunya. Karena nafsu itu satu, ada nafsul amarah, nafsu nang hendak menyenyarik je terus, kada mau tentram itu, hendak mengeluh je terus, hendak begerunung je terus. Ini nafsul mutmainnah, nafsul amarah. Kemudian naik kepada nafsul lawamah. Karena ini belajar tauhid sifat 20 tadi. Lalu lawamah, jiwanya berubah. Jiwa lawamah. Napa jiwa lawamah? Lawamah itu artinya ketujuh mencela diri, menyalahkan diri. Allah berfirman dalam Al-Quran, la uqsimu bin nafsil lawamah. La uqsimu bin nafsil lawamah. Kata Allah, aku tidak akan bersumpah dengan nafsu lawamah. Bagaimana sifatnya nafsu lawamah itu? Sifatnya adalah dia baik. Dia taat kepada Allah. Sembahyang 5 waktu, alhamdulillah kada ketinggalan. Sembahyang 5 waktu, alhamdulillah kada pernah layur. Dalam pengertian tepat waktu. Jangankan ketinggalan, waktunya pun selalu tepat. Puasa jalan, tapi kadang-kadang maksiat terlakukan. Tapi kadang-kadang maksiat dilakukannya. Apa maksiat? Wayah-wayah nguyai orang. Tapi imbahnya menyesal. Nah, yuk kenapa ya aku ini menguya orang tadi, timbul menyesal. Pokoknya aku kada lagi. Tenang, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, dijauhi larangan Allah. Tahu-tahunya hidup mengeluh. Umai aku sa mingguan ini parut sakit terus. Napakah ini jer? Hendak mati kah aku ini jer? Macam-macam mengeluh. Kada tenang kada? Kada tenang. Padahal mengeluh itu bagian daripada tidak sabar, bagian tidak ridha dengan takdir Allah. Berarti dia tidak ingat dengan Allah. Sadar, begitu diberi penjelasan, sadar. Aku jar kadandak lagi mengeluh. Dah alhamdulillah. Jalan. Sembahyang jalan, puasa jalan, semua jalan, tapi masih bemapai. Sedikit aja laki lambat datang. Ada tahu lambat datang mau unjun kah di toko kah apakah terlambat nang rajin jam 5:30 jam 5 datang, timbul jam 6 datang. Ya Allah, bamamai. Ujian nang laki aku gin hendak sungsung bulik, hendak jam 5 datang, tapi ban miris alasan nih. Macam-macam no, pokoknya macam-macam bamamai. Dijelasakan takun itu kawan bujul lah miris kada. Memang miris. Timbul menyesal. Salah aku nih, nyesal pulang nih. Nanang kayak inilah nafsul lawamah.
berusaha baik tetapi jatuh menyalahkan diri, jatuh menyalahkan diri, mencela diri. Kayak ini Bang tuh putar-putar terus. Kenapa? Karena imannya baru ilmul yakin. Karena tauhidnya baru ilmul yakin. Terus lalu diberi oleh Allah Ta'ala hati, pikiran, paham bahwa yang terjadi di dalam hidup ini nyata kelihatan itu adalah perbuatan Allah atau bahasa ringan takdir Allah. Bisa dah. Namanakah nanggo lihat terjadi ini takdir Allah Ta'ala. Datang lagi 5:30, kan beguru 6 lagi. Inilah sudah kadarnya, takdirnya sudah. Alhamdulillah selamat. Isuk datang jam 5, alhamdulillah selamat. Isuk datang 5:30, alhamdulillah selamat. Belak 6:30, kada bapak jua. Nilai nang disogok lawan duit lain. Ini ada 5:30 datang anak mamamai dong kayak kan laki duit lawan naya lagi. Kada ininya dasar paham, ini model melihat, ya kada model melihat takdir Allah tuh melihat Allahnya, lalu ranai tenang. Jadi kada pernah lagi nya mengeluh, kada pernah lagi resah, kada pernah lagi bermamai dan sebagainya, kada pernah lagi. Hidupnya tenang, tentram. Maka ini disebut imannya, nafsunya mutmainnah, tenang kayak orang mati. Makanya disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Kada ada lagi nya gangguan, tenang dia. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dia selalu kembali kepada Allah. Orang yang jiwanya mutmainnah, dia selalu kembali kepada Allah. Napanya aja kembali kepada Allah. Radiyatan mardiyah, hal keadaannya ridha. Tenang kan? Kenapa? Karena dia selalu kembali kepada Allah. Hari ini berhujung alhamdulillah 200.000 senang dari Allah. Belak isuk 50.000 turun. Alhamdulillah. Kenapa? Dari Allah. Nyusu masa sebenarnya melihatnya adalah Allah. Makanya seakan-akan melihat Allah. Belak kerabah, alhamdulillah masih bagus dari Allah. Kada mau ngelisah, kada mau bermamai lagi. Belak bini gugur piring, maka sin larangan piringnya malawin palsu bang. Tapi lumayan juga ditipu orang nukar 2 juta. Sekali bisa simpun ini gugur. Oma. Tapi kada sarik tenang aja mutmainnah karena dia ingat dari Allah. Tenang kan? Tenang. Inilah mutmainnah. Dia ridha karena dia memandang dengan hatinya dari Allah. Karena dia ridha mardiyah, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka ujar Allah, udkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Diakui kan? Diakui Allah. Diakui Allah sebagai hamba. Kalau kita nak ada ni kan aku aja nih. Ngaku hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Tapi sudahlah diakui Allah.
Nah ini jadi masalah. Apabila kita ingin diakui Allah sebagai hamba, maka masuklah ke dalam martabat iman ainul yakin. Maka masuklah ke dalam nafsul mutmainnah otomatis, karena ketika dia bermartabat iman ainul yakin, dia akan punya nafsu mutmainnah. Dia akan mantap la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mantap. Di mana mantapnya? Sebutin aja dahulu. La ilaha illallah itu mantap. Ini yakin bahwa di dalam kehidupan ini sebertaan takdir Allah, baik, buruk, dan lainnya. Itu aja. Kalau bahasa la ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, apa aja dalam batinnya itu dari Allah, dari Allah, dari Allah. Mun sudah dari Allah, aku ridho. Lamun sudah dari Allah, aku senang. Karena ini dari Allah. Karena Allah itu maha baik, Allah kada pernah salah, Allah maha bijak, Allah maha sempurna, Allah maha memberi manfaat, Allah sangat bijaksana terhadap hambanya. Tuhan mustahil salah. Bukan kada mungkin salah lagi, Tuhan mustahil salah. Tenang kada? Tenang. Lamun sudah diakui oleh Allah Ta'ala sebagai hamba, kata Allah, fadkhuli wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku. Surga nang mana? Jannatul ajilah. Surga sekarang di dunia ini, yaitu berupa kenikmatan dan ketenangan dan ketenteraman. Insya Allah di dunia kada akan sakit, di dunia kada akan susah, di dunia tidak akan pernah sedih. Ini surganya. Karena begitu ninggal dunia, jannatul ajilah, surga yang akan datang menunggu. Orang yang iman ainul yakin, sekali lagi, ini berhak mendapatkan surga. Maka caranya tadi minimal paling kada kita berawal dulu hendak sembahyang barang. Kenapa? Karena menurut ulama, bila orang iman ainul yakin ini bermartabat ihsan, maka dia menjadi sebuah sifat yang disebut dengan muraqabah. Dia selalu mengintai Allah. Maka bilanya sebelum sembahyang sebelum takbir, jangan langsung takbir. Hati ini sadarakan diri dulu, bersadar-sadar. Nang apa? Ingatakan diri kita nih. Nang kedua, paling kada ingatakan Allah Ta'ala melihat aku, Allah mendengar bacaanku, Allah mengetahui pikiran dan hatiku. Itu yang disebut muraqabah. Itu masuk dalam martabat ihsan. Nah, sadar sudah dari Allah nih. Allah melihat, Allah mendengarku, Allah mengetahui pikiran dan hatiku. Udah, mantapakan diri, Allahu Akbar terusakan nang kayak itu sudah insya Allah masuk dalam martabat iman ainul yakin, sekalipun harus sampai kepada yang disebut dengan musyahadah, seakan-akan melihat Allah. Hadirin rahimakumullah, maka untuk mendapatkan itu sambil terus perbanyak zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yakinkan dalam hati kita bahwa tidak ada yang berbuat dalam kehidupan ini kecuali Allah. Agar mantap dalam hati kita, maka bilanya mantap, Allah beri,
kita akan masuk ke dalam martabat itu. Puasa mendidik kita ke arah sana. Nah, berikut hanya martabat iman hakul yakin. Mungkin sekali lagi, kalau lah pas saja sekali lagi itu hari raya ya lagi. Hadirin rahimakumullah, itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal. Na'udzu billahi min hadhihi wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.